Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Juli 2020. Cari dan dekatilah Dia. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Perenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Suatu kisah drama seorang perempuan belia sedang menanti kekasihnya. Namun yang dinantikan tak kunjung terlihat. Dia merasa kehilangan buah jantungnya. Tangisannya pun tak dibendungkan. Dalam tangisan karena tak menjumpai buah jantungnya, tiba-tiba buah jantungnya muncul. Sikap spontan dari perempuan belia tersebut langsung ingin memeluk buah jantungnya, takut kehilangan lagi. Injil hari ini, kita diperlihatkan bagaimana setelah Yesus wafat, Maria Magdalena hadir dan mendekati makam Yesus sambil menangis. Maria Magdalena menangis karena sedih tidak dijumpainya jasad Yesus. Dalam kesedihannya, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyapanya. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sambil mendekat dan ingin mendekat Yesus. Namun kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 17. Saudara-saudaraku, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Di dalam renungan hari ini kita melihat bagaimana Maria Magdalena mempunyai kerinduan mendalam akan Yesus yang telah menyembuhkan dirinya. Maria Magdalena sungguh mengimani Yesus. Dalam kerinduannya, dia tetap mau dekat pada Yesus walau Yesus telah wafat. Dengan penuh kerinduan dicatat di dalam Injil hari ini. Pagi-pagi benar di hari pertama minggu setelah Yesus wafat, Maria Magdalena pergi ke kubur. Namun apa yang dilihat dengan matanya sungguh sangat menyedihkan. Didapatnya batu telah diambil dari kubur dan jasad Yesus telah tiada di tempatnya. Kesedihan yang sangat mendalam dirasakan olehnya saat itu. Nah, saudara-saudaraku, adakah kerinduan kita pada Yesus seperti Maria Magdalena? Kerinduan yang mendalam dengan ingin selalu mencari dan mendekat pada Yesus. Adakah kita seperti Maria Magdalena yang mau melepaskan rutinitas kita sejenak untuk mencari Yesus? Banyak orang Kristen pada saat ini percaya Yesus, mengikuti Yesus dan katanya mencintai Yesus dengan segenap hati. Tetapi tetap Yesusnya mati. Mata iman mereka tertutup oleh egoisme, kesibukan, masalah, kesedihan, mengejar kekayaan dan lain sebagainya. Terutama di saat masa pandemi corona ini. Bagaimana kita dapat melihat saudara-saudara kita. Banyak yang jauh dari Tuhan. Mereka terpaku oleh masalah pandemi. Melupakan doa, melupakan mesbah keluarga, melupakan persekutuan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Banyak yang kita melihat menjadi stres, kehilangan semangat hidup,
Hidup dalam berumah tangga antar pasangan sering cekcok, ribut. Masa pandemi, masa PSBB, masa berdiam di rumah saja tidak dipergunakan untuk mencari Tuhan. Tidak berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Justru selama berdiam di rumah, oleh karena bosan selalu bertemu satu dengan yang lain, perselisihan kecil bisa menjadi besar. Dan saat-saat ini, Yesus pun menyapa kita secara pribadi. Dan menyebut nama kita masing-masing satu persatu pada saat ini. Di manakah kecintaan kita kepada Tuhan Yesus? Di mana kerinduan kita kepada Tuhan Yesus di saat pandemi ini? Yesus yang kita percaya dan imani adalah Yesus yang tersalib itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang membawa kemenangan bagi kita. Iman Kristen adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jika ada persoalan, kita harus sadari. Bukan saja pada saat menghadapi persoalan, tapi di saat kita mengalami sukacita, mengalami kesenangan, janganlah kita abaikan. Tetapi kita sadari bahwa Yesus juga berada di dalam kehidupan kita. Sangat dekat sekali dalam pribadi kita. Maka selayaknya lah kita berinisiatif untuk mencari Dia, mendekati Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan keadaan apapun. Maria Magdalena telah menunjukkan kepada kita bagaimana kerinduan dia akan Yesus yang telah menyembuhkan dari sakit. Dan kita pun dapat melihat bagaimana kecintaan dan kasihnya Maria Magdalena kepada Yesus secara tulus dan total. Maria Magdalena masih mengasihi Yesus bahkan ketika didapatinya makam Yesus kosong. Kita sering mencintai dan rindu kepada Yesus saat kita menghadapi masalah. Tetapi di saat kita senang, sukacita, sudah memiliki segalanya, kita lupa. Kita lupa bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Kita abaikan Dia. Dalam Injil hari ini, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini merupakan sebuah jawaban atas kasih Maria Magdalena. Nah, begitu juga dengan diri kita. Jika kita memiliki ketulusan serta secara total merindukan Dia, Tuhan kita, mau mencari Dia dan dekat kepada Dia, maka Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus akan hadir dan selalu hadir. Bahkan telah hadir di dalam kehidupan kita sekalipun kita di dalam kesulitan. Mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya kata-kata indah yang diucapkan di dalam doa. Namun butuh ketulusan dan ketetapan dalam diri kita untuk bertindak, mencari dan mendekati Dia. Sudahkah kita saudara-saudara mengasihi Yesus secara tulus dan total? Sudahkah kita selalu merindukan Dia, Yesus sebagai Tuhan kita? Rindu dengan mau selalu mencari dan mendekati Dia. Kesetiaan mengasihi Tuhan dalam penderitaan akan mendapatkan balasan yang mengagumkan darinya. Mari saudara-saudara, cari dan datanglah mendekat kepada Dia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Semoga kita bisa meneladani sikap kerinduannya kepada Yesus secara tulus dan total. Shalom.